apa yang kalian nyatakan itu semuanya benar. Kami seorang Kristen, kami sebagai Kristen ya, bukan saja mengakui Yesus sebagai nabi, utusan apa segala macam, tapi sekaligus mengakui Yesus sebagai manusia. Itu yang Anda harus pahami loh. Justru Om ya, jadi ketika Om mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan, Yesus Kristus itu adalah nabi, Yesus Kristus itu adalah hamba ya. Lalu kenapa menyamakan orang yang diutus itu adalah yang mengutus itu sendiri? Itu kan tak masuk akal. Ya. Karena memang Yesus sendiri memberikan pernyataan kepada kalian bahwa dia itu adalah tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Otomatis yang mengutus dan yang diutus itu sudah berbeda. Gitu loh. Dan terus Yesus itu memang diciptakan. Sejak kapan dia itu diciptakan? Sejak dia itu bermula di dalam kandungannya Maryam. Lalu terlahir dan mati di tiang salib dengan keadaan terkutuk. Ya, itu kan kata Paulus. Nah, demikian. Gitu. Ya anehnya, ya, ini keilahiannya itu di mana? Keilahiannya Yesus itu ada di mana? Dia tidak tahu pohon ara berbuah sehingga dia kutuk itu. Waktu dia lapar, dia nyamperin pohon ara, berharap pohon ara itu berbuah. Ternyata enggak berbuah. Nah itu sifat keilahiannya di mana? Dia enggak tahu. Terus ketika dia ditanya, kapan kiamat? Dia mengatakan enggak tahu. Iya kan? Nah, di mana sifat keilahiannya Yesus? Bahkan tidak pernah Yesus dikatakan dia menciptakan segala sesuatu. Gitu. Jadi jauh banget ketika Tuhan itu maha kuasa. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Lalu kok Yesus tiba-tiba dikatakan Tuhan alam semesta itu sendiri tanpa dia itu membuktikan atau tertulis, tercatat bahwa dia itu menciptakan segala sesuatu. Kan tidak ada. Bahkan untuk membangkitkan Lazarus saja dari kematian, Yesus itu memohon kepada Bapa. Gitu kan. Jadi tidak mungkin kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Logikanya seperti ini. Pertemuan manusia dengan Allah melalui tubuh jasmani Allah. Tanpa Allah mempunyai tubuh jasmani, manusia tidak bertemu dengan Allah. Tapi kalau ada Allah jadi manusia untuk mempertemukan dirinya dengan manusia, itu sangat wajar bagi Allah. Karena dia maha kuasa. Jadi setiap manusia yang sudah menemukan Kristus, dia sudah menemukan Allah. Yang tidak menemukan Kristus, dia tidak menemukan Allah. Oke, Mas Laskar, saya ikuti ya logika Anda gitu. Anda mengatakan bahwa Allah itu memiliki tubuh jasmani. Nah, akan saya pertanyakan kepada Anda, ketika di dalam Kejadian, di sana ada tertulis bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pada waktu itu jasad jasmaninya Tuhan itu ada di mana coba? Jika memang Tuhan itu harus memiliki tubuh jasmani. Nah, di mana waktu itu? Itu kan baru ruhnya yang melayang-layang di atas permukaan air. Nah, tubuh jasmaninya Tuhan waktu itu ada di mana? Tersimpan di mana waktu itu? Coba, silakan dijawab. Di dalam Kejadian, ya, di dalam Perjanjian Lama, Allah belum menjadi menjelma jadi manusia, ya. Bedakan dulu itu. Jadi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada perbedaannya, ya. Karena kitab Perjanjian Lama penubuatan, begitu. Jadi di dalam kitab Perjanjian Lama belum ada tubuh jasmaninya. Itu yang Anda harus pahami. Loh, bukankah tadi Anda itu yang mengatakan bahwa tanpa Allah memiliki tubuh jasmani, manusia tidak bertemu dengan Allah? Iya kan? Anda sendiri mengatakan dan berstatement bahwa Allah itu tanpa memiliki tubuh jasmani, maka tidak dapat bertemu dengan Allah. Manusia itu tidak dapat bertemu dengan Allah. Itu kan pernyataan Anda sendiri. Nah, lalu ketika dia bertemu dengan Adam, itu gimana itu? Dia mampu bertemu dengan manusia. Nah, terus dia bertemu dengan Yakub, dia mampu bertemu dengan Yakub ya. Dan terus dia di Memre ketemu dengan Abraham, dia mampu. Nah, ini statement Anda ini ditampar Bible Anda sendiri, gitu loh. Apakah Anda tidak sadar ketika Anda mengutarakan statement bahwa ketika Allah itu tidak memiliki tubuh jasmani,
maka Allah itu tidak dapat bertemu dengan manusia. Itu salah, gitu loh. Karena di dalam Bible sendiri Tuhan itu pernah turun dari tiang awan, ya di dalam Bilangan 18, di dalam Bilangan 12 ayat 5 dikatakan di sana bahwa Tuhan itu turun, ya, dalam tiang-tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Dia memanggil Harun dan Miriamnya, itu ketemu. Bisa dia bertemu dengan manusia. Ini mana yang benar? Alkitab yang benar atau Anda yang berasumsi, Mister? Nah, kapan Allah bertemu para nabi? Perjanjian lama. Kapan? Coba. Laskar Kristus, Anda mengatakan kapan Allah bertemu dengan para nabi. Ini itu Anda sesuai dengan pernyataan Anda, gitu loh. Anda tadi mengatakan bahwa katanya bahwa ya, tanpa Allah itu memiliki tubuh jasmani, maka tidak dapat bertemu dengan manusia. Jadi Allah itu harus punya tubuh jasmani dulu baru bisa ketemu dengan manusia. Nah, itu kan sudah ada di dalam Bible Anda sendiri. Apakah Anda baca? Ya, bahwa dia itu pernah bertemu dengan manusia. Adam bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak perlu dia itu pakai tubuh jasmani. Terus Tuhan menampakkan diri kepada Harun dan Miriam, makanya dibaca di dalam Bilangan 12 ayat 5. Ketahuan Anda ini tidak baca Alkitab sendiri, gitu loh. Lucu Anda ini. Terus di dalam Bilangan 12 ayat 8 dikatakan berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Itu Musa itu. Hah? Itu gimana itu? Anda tidak baca Bible Anda atau gimana itu? Lah, ini kan berbicara, pernyataan saya itu berdasarkan di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Tolol. Loh, jadi tidak dipakai lagi gitu. Berarti bohongan gitu. Bukan kan kalian selalu mencari, oh ini nubuatannya ada di perjanjian lama. Nah, ketika sekarang kamu sudah tidak bisa jawab, ya, kamu mengatakan bahwa ini adalah di perjanjian baru. Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu kutip? Bikin saja kitab perjanjian baru sendiri tanpa kalian mencomot kitab Yahudi. Ya, lalu mendukung pernyataan kamu gitu loh. Ini yang blon, yang tolol siapa? Kamu atau saya sebenarnya? Ketika kalian mau menuhankan Yesus, kalian mengemis-ngemis kepada perjanjian lama sebagai pembuktian dan nubuatan Yesus katanya. Nah lalu ketika pernyataan kamu ditampar oleh perjanjian lama, lah kamu sekarang bilang ini ada di perjanjian baru. Sudah tidak pakai yang perjanjian lama. Ini bagaimana kami ini? Laskar kami ini, kocak kami ini. Tidak pernah baca kami itu perjanjian lama. Makanya kami itu tidak boleh berasumsi. Ketika kamu mau membuktikan segala sesuatu, buktikan dengan bukti Alkitabiah kamu. Ya, jangan kamu asal ngomong saja. Kami ini ketahuan, cuman kelasan asumsi ternyata. Nggak ngerti kamu dengan Bible kamu sendiri. Aduh, remahan roti. Kan tidak bisa jawab, tetapi Anda kayak ngerti. Yang tidak ngerti itu siapa? Kita kembali kepada pernyataan kamu. Kamu di atas mengatakan bahwa tanpa Allah memiliki tubuh jasmani, manusia tidak bertemu dengan Allah. Kan itu statement kamu. Nah, lalu di dalam perjanjian lama itu Allah itu mampu dan bisa menemui manusia tanpa dia harus memiliki tubuh jasmani. Itu fakta dan real. Makanya kamu baca di dalam Bilangan 12 ayat 8 dia ketemu dengan Musa. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Itu sudah jelas ada di dalam Bilangan 12 ayat 8. Bahkan dia mampu lagi tanpa tubuh jasmani di dalam Bilangan 12 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Itu kan sudah jelas ada. Mampu. Nah lalu kenapa kamu itu? Tidak berani kamu itu jilat sendiri itu. Ludah kamu itu. Kamu sudah meludah tanpa Allah memiliki tubuh jasmani. Manusia tidak bertemu dengan Allah. Dengan begitu pedenya kamu mengatakan demikian. Tapi ternyata Yakub pernah gelut dengan Tuhan. Abraham pernah didatangi Tuhan ketika dia berada di Mamre, di dalam kemah, dan bahkan memandang gitu loh. Gimana sih kamu ini? Siapa sebenarnya ini yang tidak bisa jawab kamu itu? Aduh, terkencing-kencing kamu ini, Kristen. Ini yang saya nyatakan itu berdasarkan perjanjian baru. Manusia bertemu dengan Allah melalui tubuh jasmani, yaitu Yesus Kristus.
Mengerti nggak? Ketika kamu sudah tidak bisa jawab dan kamu ditampar bolak-balik sama Bible kamu, ya beginilah gitu loh. Si Laskar Kristus itu tidak bisa apa-apa. Kristen itu hanya akan terkencing-kencing ketika ditunjukkan dengan Bible sendiri. Maka jelas ya bahwa musuh utama orang-orang Kristen itu adalah Bible sendiri gitu loh. Kamu sendiri yang memberikan pernyataan bahwa Allah itu harus memiliki tubuh jasmani dulu ketika dia mau bertemu dengan manusia. Karena manusia itu tidak dapat bertemu dengan Allah kalau Tuhan itu, ya Allah itu tidak memiliki tubuh jasmani. Kalau Allah itu punya tubuh jasmani, ya. Nah, ketika di dalam bilangan saja itu, ketika ruhnya saja itu melayang-layang di atas air, itu harus jelas di mana jasadnya Tuhan waktu itu, jasad jasmaninya di mana. Kamu tidak bisa jawab. Terus klaim kamu juga ditampar oleh bilangan 12 ayat 5, bilangan 12 ayat 8 bahwa Tuhan itu mampu. Nggak usah pakai tubuh jasmani, dia itu mampu bertemu dengan manusia kok. Adapun itu di dalam perjanjian lama itu kan klaim kamu itu loh, untuk menuhankan Yesus. Padahal jelas Yesus itu adalah bermula dan Yesus itu adalah hal yang diciptakan. Karena Yesus itu diciptakan di dalam rahimnya Maryam. Itu loh. Bermula dari situ berakhir ketika dia disalib di tiang salib. Disebutkan mati terkutuk oleh Paulus. Itu riwayatnya sudah jelas. Dia itu bermula dan diciptakan oleh Tuhan. Iya kan? Lalu kamu mau bantah apa lagi? Makanya musuh utama kekristenan itu adalah Bible kamu sendiri. Gitu loh ya. Bukan ditampar, diapa-apain, tapi kamu kagak ngerti. Kamu malu akan mengakui apa yang menjadi statement kamu. Karena memang terbantahkan oleh Bible kamu sendiri. Kalian caplok, kalian jadikan satu perjanjian lama ya yang diambil dari kitab-kitabnya Yahudi untuk membenarkan ketuhanan kalian, untuk menuhankan Yesus. Sementara ketika itu tidak mendukung dan tidak sesuai dengan statement kamu mengatakan macam-macam dan berputar-putar. Siapa sebenarnya yang tidak ngerti itu loh. Lucu kamu ini. Ketika mau menuhankan Yesus, oh dia itu dinubuatkan loh. Di kitab Yesaya saja dia itu dinubuatkan. Ternyata statement kamu sendiri itu semuanya payah gitu loh. Kamu itu tidak bisa apa-apa. Bahkan di dalam perjanjian baru sendiri dikatakan bahwa Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan itu seharusnya maha kuasa. Tidak mungkin setelah dia jadi makhluk dia hilang kekuasaannya. Itu loh. Katanya itu tubuh jasmani, tetapi keilahiannya tetap. Kalau keilahiannya tetap, dia itu akan maha tahu, tetap akan maha tahu. Kenapa dia harus takut ketika mau disalib? Ya, bukankah semua itu adalah sebuah daripada perencanaan dia? Kenapa harus takut dan berdoa lagi sampai peluhnya seperti titik-titik darah? Itu membuktikan apa? Membuktikan dia itu bukan ilahi. Gitu loh. Dia itu hanya makhluk ciptaan yang Allah ciptakan untuk kalian sebagai utusannya untuk menyampaikan firman. Itu sudah jelas tertulis di dalam Yohanes. Ya. Lalu kalian itu akan membantah dan memungkiri ayat-ayat kalian sendiri. Itulah ketidakmampuan kalian gitu loh. Makanya kamu itu akan saling gelut dengan Bible kamu sendiri, Laskar. Saya itu malas loh meladanin orang yang kagak ngerti. Kamu itu mau menjelaskan apa dengan saya? Makanya gini loh, Laskar Kristus. Ketika kamu itu mau melontarkan sebuah statement, kamu itu harus sesuai dengan bukti, fakta, dan dalil gitu loh. Bukan hanya berada di otak kepala kamu saja. Ketika itu berada di otak kamu saja dan itu tidak sesuai dengan buktinya, maka itu hanya sebuah asumsi belaka. Gitu loh. Apa kuatnya keyakinan seperti itu gitu loh. Ketika kamu mau membeberkan kebenaran tentang kekristenan, maka kamu itu harus kuat dengan dalil dan bukti faktanya gitu loh. Ketika Yesus dikatakan Tuhan, oh ini loh, ada pengakuan Yesus bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Umpamanya menurut Yesus. Gitu. Terus umpamanya, oh cara beribadah Kristen itu seperti ini. Memang Yesus mengatakan, beribadahlah kalian dengan cara menyanyi dan berjoget, diiringi piano di dalam gereja. Nah itu seharusnya harus ada gitu loh. Karena terciptanya dosa, terciptanya pahala. Itu karena Tuhan itu memberikan larangan dan juga perintah. Lalu
Kalau Tuhan tidak memberikan suatu perintah dan larangan, untuk apa Tuhan itu menciptakan manusia? Misi manusia hidup di dunia untuk apa? Apakah seperti hewan saja gitu? Cari makan, pagi-pagi bangun, istirahat, tidur siang, ya, memenuhi perut, beranak, kawin, sudah begitu saja gitu, tanpa misi apapun gitu. Jadi pantas ketika kalian itu diseumpamakan seperti hewan di dalam Bible kamu sendiri. Kalian umat Kristen itu tidak pernah ada harganya bagi Tuhan. Karena menurut Tuhan kalian itu diumpamakan domba, diumpamakan seperti keledai. Itu tidak pernah ada harganya manusia. Ya. Tuhan menciptakan sorga tanpa ada ditebus dengan amal saleh, nada ditebus dengan kelakuan baik. Untuk apa? Jadi kalau sudah ditebus ya sudah sah-sah saja kalian melakukan perbuatan apapun, melanggar apapun, gitu. Enak banget itu. Alas kalah.